bakal ngomongin tentang first impression ya, seperti janji saya tadi. Nah, first impression pasti sudah sering denger ya, apa itu maknanya, apa itu artinya, ya secara harfiah, secara bahasa, artinya itu kesan pertama. Nah, kesan pertama itu adalah hal yang penting nih sebenarnya dalam kita bersosialisasi, berkomunikasi, karena entah itu dalam bentuk apapun ya, seperti berbisnis, menjalin hubungan kerjasama, ataupun bahkan kopdar, kopi darat. Itu kesan pertama sering menjadi kunci kesuksesan dari hubungan tersebut. Nah, para peneliti juga menemukan seseorang membuat keputusan tentang orang lain hanya dalam hitungan detik hingga menit pertama kali saat melihatnya. Jadi sangat wajar jika seseorang mengusahakan agar first impression berjalan dengan sangat baik. Nah, kemungkinan besar kecenderungan untuk membuat penilaian cepat berdasarkan kesan pertama ini berakar pada kebutuhan evolusi awal manusia untuk menentukan apakah stranger ini atau orang asing, orang yang baru kita ketemuin ini berpotensi menimbulkan ancaman atau tidak sama sekali. Nah, saya juga teringat dengan materi kuliah zaman dulu ya di pembahasan teori penetrasi sosial kalau saya nggak salah, itu dimana manusia itu sebenarnya diibaratkan sebagai bawang merah, dimana maksudnya adalah pada hakikatnya kita ini memiliki beberapa layer atau lapisan kepribadian. Karena jika kita mengupas kulit terluar bawang merah, maka kita akan menemukan lapisan kulit yang lainnya. Pasti pernah ya kupas bawang merah berlapis-lapis gitu sampai ke bagian intinya. Nah, begitu pula kepribadian manusia, di mana kulit terluar adalah kesan pertama yang ingin kita tampilkan di hadapan orang lain ataupun orang banyak. Dan ini juga relate dengan peribahasa Jepang yang pernah saya baca juga, di mana kita ini sebagai manusia punya 3 topeng sebenarnya dalam diri kita. Yang pertama, topeng yang diperlihatkan kepada dunia. Lalu yang kedua, topeng yang diperlihatkan kepada teman dekat ataupun keluarga. Dan topeng yang ketiga adalah topeng yang tidak pernah kita perlihatkan pada siapapun, karena itu adalah jati diri kita sebenarnya. Nah, berarti first impression tadi, kalau berdasarkan peribahasa Jepangnya, itu topeng pertama ya yang kita perlihatkan kepada dunia. Nah, segitu pentingnya first impression untuk bersosialisasi, berkomunikasi dan sebagainya ya. Lalu apa aja sih yang boleh dilakukan saat ingin menampilkan kesan pertama yang baik, dan apa saja sih yang tidak boleh ditampilkan saat ingin menampilkan kesan pertama terhadap ataupun kepada orang lain. Nanti kita bakal ngomongin di segmen selanjutnya ya. Dan kali ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan harus kita ketahui agar tidak cepat menilai di saat first impression ataupun kesan pertama bertemu seseorang. Yang pertama itu, don't judge the book by its cover. Udah nggak asing banget nih istilah, udah familiar banget, udah sering dijadiin quotes, dikasih background lagu, dikasih latar belakang gorden gitu ya untuk dijadiin instastory, udah sering banget nih saya lihat. Nah, tentu saja maksud dari istilah ini penilaian kita terhadap orang baru ya. Nah, jangan sampai penampilan luar orang lain tersebut membuat kita terlalu gampang mendefinisikan seseorang. Padahal yang namanya penampilan tentu gak merepresentasikan diri kita seutuhnya ataupun sebenarnya. Nah, tidak semua orang yang terlihat baik itu benar-benar baik loh. Begitu juga sebaliknya, tidak semua orang yang terlihat buruk itu juga buruk. Intinya don't judge the book by its cover. Tapi ya emang susah ya, memang saya sendiri ngakuin we really do judge the book by its cover. Tapi ya pelan-pelan diusahakan tidak judge the book by its cover lagi ya. Dan hal yang kedua yang harus kita ketahui tentang first impression, sebenarnya kita itu harus netral di kesan pertama. Bicara soal baik atau buruknya seseorang, kita memang harus selalu waspada terhadap orang lain. Karena bukan tidak mungkin di suatu kesempatan kita bertemu dengan orang yang berniat tidak baik. Namun bukan dengan begitu kita jadi pukul rata atau menyamaratakan semua orang yang baru kita jumpai sebagai orang yang gak baik. Kita harus mampu mengubah mindset kita dan berpikir netral.
pokoknya jangan ekspektasinya jangan terlalu tinggi, maksudnya jangan selalu menganggap orang lain itu baik, tapi juga jangan ekspektasinya jangan terlalu rendah, menganggap semua orang lain itu buruk, pokoknya netral aja. Lalu yang selanjutnya, hal selanjutnya tentang first impression itu, nah sebenarnya first impression atau kesan pertama itu bukan segalanya. Perlu banget kita ingat dan kita tanamkan dalam benak masing-masing bahwa first impression ataupun kesan pertama itu tidak segalanya, tidak seutuhnya gitu, tidak penilaian akhir, final judgment gitu ya. Maksudnya di sini kita tidak bisa dengan gampangnya menilai seseorang hanya dengan ataupun hanya dari kesan pertama yang ia berikan. Karena bisa jadi nih mungkin kayak kita ambil studi kasusnya, misalnya kita ketemu orang baru, si orang baru ini mukanya gloomy aja, wajahnya gloomy, sedih ya. Siapa tahu dia sebenarnya sedang merasakan kesedihan yang mendalam, jadi tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Nah, seperti itu ya. Lalu hal yang berikutnya, nah ini berbanding terbalik dengan yang tadi. Meskipun begitu, sebenarnya first impression juga harus diperhitungkan, karena meninggalkan kesan yang biasanya paling diingat dari seseorang, first impression memang cukup penting bagi sebagian orang. Jika tidak mau mendapatkan cap buruk di mata orang lain, berusaha untuk selalu menjadi pribadi yang baik dan ramah, karena itu juga nggak ada ruginya kok, akan balik ke diri kita juga. Kita ya berarti kita dianggap baik, orang berharap kita juga baik seterusnya. Walaupun itu sulit ya. Selanjutnya, tetaplah jadi diri sendiri yang apa adanya. Wah, ini udah umum banget nih. Karena bicara tentang first impression, kesan pertama, nggak sedikit orang yang malah tidak menampilkan jati diri yang baik dari diri dia gitu, malah seperti jadi orang lain. Tapi kita juga jangan memperlihatkan yang jelek juga ya dari diri kita. Misalnya kita punya janji ketemu klien nih gitu ya, ya karena kita orangnya santai, orangnya cuek, kita pakai kaos, pakai celana jeans, pakai sendal gunung mungkin ya untuk ketemu, ya itu kan tidak merepresentasikan yang baik. Walaupun itu diri kita yang sebenarnya, ya tetap harus disesuaikan lah kondisinya, ya harus fleksibel juga, walaupun harus tetap jadi diri sendiri. Berikutnya ada beberapa hal yang harus dan tidak harus kita lakukan saat pertemuan pertama dengan seseorang agar first impression atau kesan pertama kita tidak berjalan berantakan ya. Yang pertama itu ya do and don'ts-nya lah. Yang pertama itu sapa orang tersebut dengan senyuman, kemudian salam dengan berjabat tangan. Wah, kalau di saat ini di pandemi ini jangan sembarangan berjabat tangan ya. Ya mungkin salam apa sih, salam tinju gitu ya, salam rapper atau salam siku gitu ya, atau langsung mengatupkan kedua tangan, ya begitulah. Lalu yang kedua, tunjukkan rasa keingintahuan dan ketertarikan kepada orang tersebut. Jadi jangan acuh tak acuh dengar orang ngomong A sampai Z ya, walaupun mungkin apa yang diomongkannya tidak terlalu menarik bagi kita, tapi ya nggak apa-apa deh, sekalian nambah insight ataupun point of view, pandangan baru ya. Lalu yang selanjutnya, jangan menyela ketika orang tersebut sedang berbicara. Wah, ini kan salah satu yang nggak banget nih, kalau misalnya kita lagi ngomong tiba-tiba orang menyela gitu tanpa permisi, itu pasti ngedrop banget gimana ya situasinya gitu ya. Apalagi kalau di pertemuan pertama untuk membangkitkan first impression yang baik, menyela orang lain untuk ketika ia berbicara, itu udah nilai minus banget pastinya. Lalu selanjutnya, berikan tawaran bantuan untuk menolong mereka ya, bukan hanya basa-basi ya. Kalau misalnya mereka memang ada butuh bantuan ataupun secara tersirat gitu ya, nggak secara langsung, tanyain aja, selagi bisa kita bantuin. Lalu selanjutnya, jadilah pendengar yang baik saat orang tersebut berbicara, kemudian berikan respon sehingga kita dianggap memperhatikan apa yang telah ia bicarakan. Ya kalau nggak diberikan respon, sama aja si orang tersebut ngomong sama tembok. Lalu selanjutnya, menggunakan bahasa tubuh yang baik ya, jangan itu ya memberikan gestur tubuh nggak tertarik ya, seperti yang kita ketahui misalnya melipat tangan ataupun arah kaki kita tidak
kepada si pembicara, ya seperti itulah. Lalu selanjutnya jangan berkeluh kesah dan membanding-bandingkan. Wah, ini zaman sekarang banget nih, orang curhat gitu ya, ataupun orang baru gitu yang terbuka, yang open, langsung ceritakan kesedihannya, kita malah banding-bandingin. Wah, saya juga begitu dulu tuh. Waduh, salah cerita ternyata, kok malah dibanding-bandingin. Nggak boleh ya. Pokoknya jangan berkeluh kesah, jangan membanding-bandingkan juga. Entah itu membandingkan penderitaan penderitaan kok dibanding-bandingin, kayak nggak ada yang mau dibandingin yang lain aja gitu, ataupun hal yang membuat kita dicap sombong atau gimana ya, seperti itulah. Lalu selanjutnya, banyak mendengar daripada berbicara, karena lebih baik diam jika tidak bisa mengatakan sesuatu dengan baik. Lalu selanjutnya, menggunakan pakaian rapi dan sopan, seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Sesuaikan saja penggunaan pakaiannya. Lalu yang terakhir, tunjukkan bahwa perasaan Anda bahagia ketika bertemu dengan orang tersebut. Sulit memang pasti, apalagi dengan orang yang aduh dia lagi tapi nggak ada salahnya ya, walaupun kesannya kita pakai topeng, yang nggak munafik sih. Kalau munafik itu jahat banget kesannya. Ya pakai topeng lah gitu ya. Ya seenggaknya kita nggak, ataupun ada usaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Itulah semua tentang first impression di topik ataupun tema malam hari ini.